Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang modern hydroponic system. Yuk. Next, bos. Pada kelompok kami, ketua kami ada Michael Kwan, lalu Aldi Chung saya sendiri, ada Ruth, Samuel, dan Julio. Untuk masalah dalam topik ini, metode dalam bercocok tanam secara hidroponik yang kurang praktis dan efisien, sehingga membuang waktu dan tenaga. Solusi yang kami hadirkan adalah modern hidroponik system. Alat ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mempermudah perawatan, terutama pada hidroponik, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk merawat tanaman menjadi lebih singkat. Produk kami terdiri dari aplikasi dan sebuah alat yang dapat membantu hidroponik. Pada aplikasi, terdapat sistem yang dapat mengecek pH, ppm, dan temperatur, serta dilengkapi dengan buku panduan dalam penanaman hidroponik. Pada alatnya, tersedia sebuah panel surya yang dapat menyediakan sumber untuk menjalankan sistem ini, lalu dengan dilengkapi AI dapat mengatur nutrisi dan pH yang dibutuhkan agar sesuai dengan tanaman yang dibutuhkan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau alur yang akan dikerjakan pada aplikasi yang berhubungan dengan alat. Ada kemungkinan untuk alat kita menggunakan IoT atau Internet of Things, namun tidak akan dijelaskan pada kesempatan ini. Pada flowchart ini, user akan diminta untuk melakukan input kode yang mendeskripsikan alat yang berhubung dengan aplikasi tersebut. Kemudian apabila kode benar, aplikasi tersebut akan masuk ke dalam main sistemnya atau homepage-nya, yaitu seperti checking system dan hydroponic book seperti UI di slide sebelumnya. Seperti itu. Pada checking system terdapat load data and chart. Di situ di mana aplikasi akan memproses loading data dan chart yang dibutuhkan. Kemudian aplikasi akan meminta user untuk menentukan pilihan apakah akan melakukan secara otomatis atau manual. Apabila melakukan manual, user akan langsung memberikan atau memasukkan jumlah nutrisi yang dibutuhkan seperti ppH atau ppm pada slide sebelumnya, butuh berapa yang akan ditambahkan. Kemudian jika melakukan otomatis, AI akan dengan sendirinya melakukan kalkulasi nutrisi yang kemudian akan dijadikan sebagai data apa yang dibutuhkan. Setelah memberikan solusi atau kebutuhan dibutuhkan, akan memberikan feedback atau output berupa nutrisi hasil setelah pemberian nutrisi atau nutrition rate. Pada bagian kedua ada hydroponic book. Hydroponic book ini seperti sebuah perpustakaan mengenai tanaman yang terdapat pada aplikasi tersebut. Nah, pada aplikasi atau bagian yang ini kita akan memberikan suatu fitur agar user dapat memberikan feedback atau inputan berupa data baru yang dapat dijadikan sebagai kalkulasi nutrisi oleh AI. Setelah informasi diterima,
Setelah informasi tersebut diterima, akan digunakan sebagai user sebagai feedback dan aplikasi dapat selesai digunakan. Selanjutnya mengenai learning from example. Learning from example merupakan implementasi dari AI atau artificial intelligence dengan memanfaatkan data. Digunakan oleh hydroponic system untuk melakukan kalkulasi terbaik nutrisi pada tiap tanaman yang sudah dipilih oleh user. Karena ketika akan apabila alat tersebut akan melakukan kalkulasi, alat tersebut membutuhkan input dari user terlebih dahulu. Apakah nutrisi yang dibutuhkan itu sesuai? Kemudian sistem akan mencari data yang terbaik dari jumlah tanaman yang ditanam. Artinya data tersebut akan dicari bagaimana sih nutrisi yang terbaik. Misalnya pada tanaman yang baru, AI akan mencari yang paling ideal dan paling bagus untuk digunakan. Dan yang terakhir, hasil yang dikelola akan digunakan pada panen berikutnya. Karena setelah melakukan panen, user akan memberikan feedback apakah hasilnya bagus atau tidak. Pada gambar di sebelah kanan, pada gambar di sebelah kanan dapat kita lihat bahwa environment atau lingkungan dapat berupa sensor. Nah, sensor tersebut yang akan menjadi sebuah kritik dan dijadikan feedback untuk sebagai pembelajaran pada mesin atau machine learning tersebut. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran, akan diketahui problemnya, apakah kekurangan air atau kekurangan nutrisi yang lainnya, dan kemudian menghasilkan suatu aktuator atau hasil. Next. Salah satu metode atau algoritma yang kita bisa gunakan dalam learning from example yaitu linear regression. Di mana linear regression ini akan mengumpulkan banyak data untuk menemukan garis linear. Nah, garis linear itu merupakan solusi dari machine learning tersebut. Data yang digunakan pada absis dan ordinat dapat berupa seperti nutrisi dan kadar air. Contohnya, misalnya pada absis kita menggunakan nutrisi dan pada ordinat kita menggunakan kadar air. Seperti itu. Pada aplikasi, data dapat diterima dari input user pada notebook dan dijadikan data dari input tersebut. Kemudian data yang diambil tersebut dapat dijadikan feedback setelah melakukan panen. Next. Selain itu, sensor tersebut atau saya ucapkan sebagai IoT ini masih sebagai prakasa yang semoga dapat diimplementasikan. Diharapkan computer vision ini dapat melakukan klasifikasi tumbuhan dengan sendirinya, di mana kita akan memberikan atau menanam tumbuhan, kemudian AI tersebut akan menentukan ini termasuk tanaman apa, seperti itu. Setelah melakukan analisis, proses analisis dan menghasilkan suatu data, analisis tersebut dapat dikolabkan dengan linear regression, di mana akan menghasilkan hasil data baru atau proses terakhir. Ya, untuk selanjutnya yang bisa didapatkan dan yang digunakan dalam alat modern hidroponik ini, kita bisa melakukannya melalui melalui kontrol HP yang merupakan menjadi sebuah kelebihan dari alat hidroponik lainnya dengan cara menggunakan teknologi kecerdasan buatan yaitu AI, yang dimana kita dapat mengontrolnya lewat HP. Yang kedua, ramah lingkungan, tidak mengurangi yang namanya pencemaran. Kalau misalkan
antara pupuk yang tidak diperlukan, yang berlebihan, yang dapat menghancurkan pH tanah, itu dapat ditakar dengan baik untuk mengurangi yang namanya perusakan lingkungan. Terus selanjutnya ada video tutorial yang disediakan dalam alat tersebut yang Android yang kita punya. Untuk marketnya sendiri, yang dari tujuan kita adalah bagaimana kita menargetkan kepada orang-orang yang peduli akan kesehatan, di mana yang mementingkan pembuatan sebuah tumbuhan atau makanan yang hasil dari kebun atau pertanian yang melalui hasil-hasil organik yang betul-betul fresh dan bukan melalui pupuk buatan. Selanjutnya, marketnya kepada para petani di luar sana dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Ya, bisnis model dari modern hydroponic system ada seperti ini ya, bisa dilihat. Yang pertama adalah ketika user memiliki sebuah lahan yang dia bingung untuk mau dijadikan seperti bisnis apa, lalu dia ingin untuk bercocok tanam dan menggunakan teknik hidroponik. Namun, cara yang dia gunakan masih kurang praktis menurut dia. Oleh karena itu, kami menghadirkan model hidroponik system yang dapat mempermudah penggunaannya serta menghasilkan kualitas sayuran maupun buah-buahan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Untuk biaya yang kami butuh, biaya pemasangan Rp100.000, biaya layanan bantuan Rp5.000 per bulan. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.